Apakah takdir buruk kita di masa lalu itu ada hubungannya dengan masa depan? Takdir itu adalah sebuah titik balik. Takdir buruk adalah sebuah titik balik. Siapapun yang menjadikan takdir buruk itu sebagai sebuah awal dari perjalanan istimewa, maka suatu saat takdir buruk itu akan menuntunnya kepada kebesaran yang luar biasa. Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan para anbiya lainnya, mereka semuanya mengawali hal-hal yang besar dalam hidupnya dengan sebuah takdir buruk. Selalu kayak gitu. Maka kalau kita ngelihat sebuah takdir buruk dalam kehidupan kita hari ini, jangan lihat hari ini aja, kemana takdir ini akan membawa kita kelak. Itu yang kita coba fokus. Orang yang disakiti itu ada 3 level. Level pertama, dia akan nangis. Level kedua, dia akan diam. Level ketiga, dia hanya tersenyum. Ini orang dalam hidup ya. Orang yang awal-awal disakiti, biasanya dia nangis tuh. Nangis, dia sedih, dia terpukul gitu kan. Itu level pertama dari sebuah kesedihan, kekecewaan, marah, itu level pertama, nangis. Kalau udah lebih sering lagi disakiti, nanti dia sampai ke level kedua, diam aja udah. Kalau lebih sering lagi disakiti, dia kadang akan sampai ke level ketiga, justru dia akan tersenyum. Dia udah tahu rahasia dari setiap ujian. Nah, kalau bisa sampai ke level ini, kita udah keren banget sih. Pertolongan itu muncul bukan ketika kita mengeluh, bukan ketika kita menolak takdir, bukan ketika kita mempertanyakan kenapa harus kayak gini ya Allah, apa maumu ya Allah, kok takdirnya gini-gini amat, kok hidup gini-gini amat. Bukan gitu cara mendatangkan keajaiban dan pertolongan Allah. Tapi justru dengan mengatakan, aku gak apa-apa ya Allah, aku terima ya Allah, Engkau maha baik ya Allah. Saat itulah Allah akan mendatangkan pertolongan dan keajaiban dalam hidup kita. Obat ego itu adalah iman. Jadi salah satu ciri orang beriman itu bisa ngelawan egonya dalam hal yang paling berat, karena dia yakin gimana pun beratnya memaafkan, lebih berat nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi lebih mending saya beresin di dunia deh daripada nanti diberesin di sidang Allah di akhirat, lebih berat lagi. Itu iman yang mengobati rasa ego dalam hati mereka. Dan di atas pertanggungjawaban itu ada satu hal lagi, karena meminta maaf itu adalah salah satu ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuh cinta banget sama hamba yang senang meminta maaf, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Allah senang banget. Li'ajlika Rabbi, jadikan semua yang kita lakukan itu ini untukmu ya Allah. Semua yang kita lakuin dalam kebaikan-kebaikan di dunia tuh coba kita